Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Discover Aceh. Apa kabarnya? Edisi kali ini kita akan membahas seputaran liputan edukasi dan sejarah sirih, daun yang kaya akan manfaat untuk kesehatan tubuh. Sirih atau dikenal sebagai ranum di Aceh pasti sering kita temukan dijual seputaran Masjid Raya Baitur Rahman. Selain akan khasiat kesehatan daun sirih, ada unsur adat dan budayanya loh dari ranum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayani Ibrahim, salah seorang pemerhati budaya dan pariwisata, juga menulis tentang kebudayaan dan pariwisata yang ada di Aceh. Kita simak lebih lanjut yuk, seperti apa unsur dan adat budayanya. Sirih, kalau dalam bahasa Aceh itu ranum, itu adalah sebagai salah satu yang menjadi ikon sebagai pembuka, ya, apakah itu pembuka untuk berbicara, kemudian bisa dikatakan sebagai alat untuk memulai berkomunikasi dalam adat Aceh. Kalau ditanya kapan sirih atau ranum itu digunakan, itu sudah lama sekali. Ranum itu digunakan sebagai alat komunikasi atau pembuka komunikasi itu sejak zaman kerajaan Aceh dulu. Itu memang sudah ada sirih sebagai alat pembuka komunikasi. Dan sirih ini juga tidak hanya ada di Aceh, tetapi di beberapa daerah, bisa dikatakan di Asia, ya, di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara juga, misalnya di Vietnam, juga di Thailand, juga di Malaysia, daerah-daerah Melayu yang lainnya, dan sampai ke daerah NTB, NTT itu masih menggunakan sirih, dan mereka malah banyak mengkonsumsi sirih. Selain memang dia punya manfaat untuk kesehatan dan berbagai macam, dan sirih itu juga dipakai sebagai alat komunikasi atau pengantar komunikasi secara adat gitu. Ya, kalau ditanya kapan simbolnya, ya sejak dari zaman dulu memang itu sudah digunakan sebagai alat simbol. Kalau untuk orang Aceh, orang-orang tua ya konsumsi itu banyak konsumsi sirih. Tapi zaman sekarang sudah mulai kurang. Jangankan yang muda, yang tua juga sudah jarang makan sirih. Nah, biasanya tuh ada bati ranum, ada sirih selalu ketika datang tamu. Mereka menyuguhkan sirih di dalam bati ranum itu untuk memulai pembicaraan. Karena memang sirih itu mempunyai cita rasa yang sangat kental. Itu rasa sirih memang punya sedikit pedas, ada sedikit, ya, punya cita rasa yang kuat gitu dibandingkan dengan daun-daun yang lainnya. Sirih itu seperti lidah. Nah, sirih itu seperti lidah, jadi sehingga sirih itu bisa menjadi alat pembuka untuk komunikasi gitu. Dan itu tidak hanya ada di Aceh, daerah-daerah Melayu juga menggunakan sirih. Yang ada namanya sikapul sirih, ya kan. Kemudian sampai dengan zaman sekarang itu ada tarian-tarian penyambutan tamu. Karena memang pada zaman itu banyak orang yang mengkonsumsi sirih, ya kan. Jadi kalau misalnya dia disuguhkan minum dan makanan-makanan yang lainnya, itu kan perlu persiapan. Jadi sebelum mungkin menyajikan makanan dan minuman, yang disajikan ya sirih dulu. Nah, dan kebetulan memang mereka mengkonsumsi sirih pada waktu itu. Nah, sekarang memang sudah jarang orang mengkonsumsi sirih. Sirih hanya digunakan untuk acara-acara adat istiadat, acara perkawinan, dan lain-lain gitu. Ranum Sigapo itu bahasa kiasan gitu kan.
Ranup Sigapu atau Sekapur Sirih. Itu kan sama, Sekapur Sirih. Dan Ranup Sigapu itu kan bahasa Aceh, bahasa Indonesianya Sekapur Sirih. Nah, ini adalah padanan kata sebenarnya. Padanan kata yang memperindah ya. Sekapur Sirih biasanya itu pengantar. Biasanya kan kalau ada tulisan buku kan ada ditulis Sekapur Sirih. Nah, itu bahasa pengantar. Hanya mencocokkan bahasa-bahasa kiasan ya. Cahron itu datang pertama, berkenalan keluarga ya, antar dua keluarga. Biasanya kan keluarga laki-laki itu datang ke keluarga perempuan, berkenalan, itu cahron. Nah, biasanya kalau zaman dulu juga bawa sirih, tapi zaman sekarang kalau cahron itu ada yang nggak bawa sirih, cuma biasa bawa bingkisan aja, seperti orang bertamu. Karena ketika dia melamar, dia bawa sirih. Ada 2 sirih yang dibawa. Yang pertama sirih di dalam batik. Sirih dalam batik itu adalah untuk membuka bicara tadi. Nah, jadi sebelum menyampaikan apa maksudnya, begitu datang itu terus dia kasih sirih. Atau waktu mau berbicara, membuka bicara, taruh sirih dulu. Ada sirih dari sebelah laki-laki, ada sirih sebelah perempuan. Dan ada sirih khusus, sirih emas, itu tergantung juga daerahnya ya. Itu biasanya kan kalau daerah bagian pantai barat itu ada emasnya ditaruh di dalam sirih. Nah, sirih itu dibuat hiasan. Sekarang ada yang macam-macam bentuk hiasan. Ada hiasannya tinggi, ada yang tinggi segini, ada yang kalau udah lintu, ranuk lintu itu baru besar lagi. Itu ada beberapa daerah. Nah, setelah itu setelah bawa sirih kan udah jadi nih menentukan hari. Kemudian kan ada antar lintu. Nah, itu juga ada pakai sirih. Ya kan? Ada sirih di dalam batik, ada juga sirih yang besar tadi, sirih lintu. Nah, ini ada beberapa daerah juga. Ini yang paling banyak, ada beberapa ada itu di wilayah barat ya, wilayah barat selatan tuh. Itu kalau tidak ada sirih, lintu nggak boleh naik. Nah, jadi itu pernah terjadi dan saya pernah mengalaminya ketika ada saudara saya antar lintu. Kadang-kadang kan sirihnya lupa. Itu nggak boleh terima dulu, nggak boleh terima. Begitu pentingnya sirih di adat mereka. Kalau tidak ada sirih lintu, anjir. Nah, itu katanya. Nah, tapi sekarang kan ada perubahan-perubahan. Sekarang penting sirih atau penting lintu kan gitu kan. Tapi jangan pula juga kita meninggalkan tradisi-tradisi karena memang mungkin ketika mau bicara itu nanti ada proses-proses yang terlewatkan. Nah, ketika serah terima lintu atau serah terima darah baru, nanti dia waktu datang kan sirihnya ditukar dulu, ya, tukar batiranum. Itu tujuannya apa? Itu menukar batiranum itu berarti sudah ada terjalin ikatan antara kedua belah pihak. Nah, kita sudah sama saling melengkapi, sudah menjadi keluarga, sudah menjadi saudara, sehingga batiranum itu ditukar. Nah, ketika nanti berbicara, itu duduk dulu, misal serah terima lintu atau serah terima darah baru, duduk lagi nih, dua belah pihak, menyerahkan bahwa anak kita sudah menjadi anak dia menjadi anak kita, semuanya situ dibicarakan. Itu tanda persahabatan atau kekeluargaan, sudah menjadi satu keluarga gitu. Ya, itulah makanya itu kan berkembang. Ya, kalau dulu kan kalau terima lintu itu ada semapa namanya. Aceh ini kaya budayanya ya. Ada 23 kabupaten kota, ada 8 etnis, ada bahasanya ada 13. Jadi dengan banyaknya etnis berarti banyak budaya dan adat-adat yang
ada yang adat yang sama, misalnya Aceh pesisir itu paling bedanya sedikit. Kemudian ada Aceh pedalaman seperti wilayah tengah, bahasanya berbeda, adat dan budayanya juga berbeda. Itu kekayaan yang patut kita syukuri. Nah, sehingga berkembanglah, kan ada kreativitas ya, seniman-seniman, sehingga dibuatlah salah satu tari Ranum Lampuan. Itu sudah di tahun 90-an itu ya. Tahun 90-an ada tari Ranum Lampuan. Kemudian ada lagi tari Pemulia Jameh. Sebenarnya Ranum Lampuan itu salah satu Pemulia Jameh. Kalau Ranum Lampuan itu kan ada isinya sirih juga. Jadi menyambut tamu juga berdasarkan adat-adat yang dahulu itu dikembangkan melalui tarian. Nah, dari tari Ranum Lampuan juga ini kan sebenarnya ada tradisi yang berkembang lagi. Sebenarnya yang namanya memuliakan tamu itu tidak memberi uang, kecuali dia menari sebagai atraksi. Biasanya tuh kan orang-orang yang dikenal memberikan apresiasi kepada penari, itu boleh saja misalnya diberikan dalam bentuk uang. Tetapi tidak harus menjadi adat ketika memuliakan tamu itu diberikan uang. Karena kita bukan dalam konteks hiburan, tetapi dalam konteks prosesi adat. Seharusnya itu perlu dikaji lagi ya. Kalau saya bilang tidak boleh, ya tidak bisa juga, karena harus dikaji lagi. Ya, makna sosialnya ya yang tadi ya kan sebagai alat komunikasi. Misalnya terjadi persengketaan, kan ada orang yang bersengketa itu kan damai, ya kan, damai. Dia bawa sirih, kemudian bawa pesiju, alat-alat pesiju. Itu juga salah satu budaya kita. Selain membawa sirih juga di pesiju, itu berarti sudah berdamai. Mu'roh itu kalau misalnya kita udah datang ke rumah seseorang itu, lihat kita bawa Batik Ranum tuh yang punya rumah udah tahu. Ini pengacara nih. Ini pasti nih datang undang bawa Batik Ranum. Itu Mu'roh. Dan sekarang itu udah nggak ada lagi. Mungkin di kampung-kampung masih ada, tapi juga sangat kecil karena sekarang praktis. Udah buat undangan, tinggal bagi-bagi aja undangan, ya kan? Kemudian sekarang undangan juga udah kurang. Kalau dulu cetak sampai 1000, sekarang nggak lagi, karena udah lewat WA, lewat digital, tinggal kirim gitu kan. Jadi pelan-pelan dia akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Mu'roh ini kan harus datang ke rumah nih, harus ketemu dengan orangnya. Nah, itu bawa sirih. Nah, itu tidak hanya acara perkawinan, mungkin ada acara-acara apapun. Kalau zaman dulu mengundang itu bawa sirih. Sekarang kan kreasi ya. Wawasan orang kan udah melihat ke sana kemari. Jadi sekarang kan ada yang namanya ada lomba susun sirih. Nah, itu kreativitas ibu-ibu biasanya ya. Kalau bawa sirih linto itu kan ada yang berbentuk kopiah mengkutub ya. Ada yang berbentuk burung, ada yang berbentuk bunga. Itu kalau daerah-daerah Banda Aceh dan sekitarnya ke wilayah Aceh Utara. Nah, itu namanya sirih linto. Sirih linto. Kalau di wilayah Barat Selatan, itu sirihnya besar-besar. Sampai tingginya bisa setinggi orang gitu kan. Jadi memang dirangkai itu sirih linto. Nah, sekarang mungkin ya banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga
ya berkembang terus. Tapi walaupun ada bentuk-bentuk sirih yang dibuat itu, sirih yang dalam batik itu tetap harus ada. Tetap harus ada. Karena yang menjadi alat komunikasi itu adalah sirih yang di dalam batik itu, yang diumpamakan satu tubuh gitu kan. Dan bungkusannya itu ada yang pakai kain merah, ada yang pakai kain kuning, ada yang itu berbagai bentuk. Ada bahkan sekarang nggak pakai, ada sirih dalam batik karena dirangkainya bagus. Walaupun itu sebagai, ada juga yang tidak pakai bungkusan, karena kalau dipakai bungkusan itu bentuk-bentuk sirih itu udah nggak bagus lagi nanti. Itu sebenarnya memang zaman dulu pakai bungkusan itu yang umpama pakaian tadi. Berarti kan sekarang kalau misalnya ada sirih yang tidak dibungkus kan tidak pakai pakaian itu kan. Nah tapi itu kan juga ada, walaupun tidak dibungkus habis, tapi batiknya aja yang dibungkus. Jadi tidak menghilangkan bentuk-bentuk yang udah dirangkai. Kalau zaman dulu memang nggak dirangkai. Kalau batik dalam ranup itu, dalam ranup dalam batik itu yang dirangkai yang satu lagi itu yang di luar, karena ada dua. Ya berarti kalau hilang budaya itu hilang salah satu adat dan budaya secara turun temurun gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat di segi pariwisata ya, kalau kita lihat segi pariwisata itu, budaya itu menjadi salah satu daya tarik kunjungan wisatawan, baik dari Nusantara maupun dari mancanegara. Kalau hilang satu budaya, hilang satu adat, berarti hilang satu kekayaan kita. Nah, kalau kita melihat dari aspek budaya dan pariwisata, tapi secara psikologi, secara ini mungkin tidak begitu ada perubahan ya. Tetapi kalau dari segi pemanfaatan, kemudian event, kemudian itu menjadi salah satu daya tarik yang hilang. Saya pernah menulis penjual sirih yang ada di kota Banda Aceh, dia sudut penjual sirih itu adalah daya tarik wisata yang terabaikan, ya, yang terabaikan. Kenapa? Karena orang kita itu adalah biasa aja, tapi bagi wisatawan itu menjadi hal yang luar biasa karena tidak ada tempat lain. Jadi sehingga ketika saya pernah mendampingi duta besar Inggris beserta keluarga keluar dari Masjid Raya, tidak teringat bahwa setelah itu kemana kita punya jadwal. Tapi karena dia melihat ada deretan penjual sirih di dekat Masjid Raya, mereka tanya, itu apa? Dia tanya, oh itu sirih, penjual sirih. Untuk apa sirih itu? Akhirnya saya bawa, dan itu ternyata menjadi daya tarik untuk orang asing. Nah kalau itu hilang, ya, budaya sirih hilang, kemudian penjual-penjual sirih juga akan mata pencaharian di situ juga akan hilang, budaya kita hilang, daya tarik untuk wisata juga menjadi hilang gitu. Nah sekarang kan orang semua mengembangkan pariwisata, semua mengembangkan pariwisata, akan mencari apa saja yang bisa dijual untuk daya tarik. Kita sudah ada nih. Nah ini berarti harus kita pertahankan sebagai daya tarik. Orang yang tidak ada akan menambah kreativitas terus supaya ada, baik itu dari segi budaya, dari segi kuliner. Kan budaya banyak, ada kulinernya, ada budayanya, ada cenderamata-nya. Itu juga yang etnik, itu yang mereka cari gitu. Jadi kalau hilanglah rantaian tadi. Karena memang sekarang kan nenek-nenek sekarang pun udah nggak banyak makan ranup lagi, apalagi yang muda-muda. Padahal ranup itu bagus untuk kesehatan gigi, kesehatan tubuh,
Tapi sekarang memang banyak orang Aceh tidak konsumsi lagi sirih, kecuali ada keperluan tertentu, misalnya sirihnya direbus, kemudian air sirihnya diminum jadi obat gitu kan. Sebenarnya sirih itu yang dibawa oleh besan dibagi untuk saudara-saudara. Makanya kan kalau ada ini sirih kan dibagi itu ada yang makan sirih, tidak terbuang begitu saja. Jadi tidak terbuang. Cuma zaman sekarang kan karena memang sudah nggak banyak yang konsumsi sirih, ya dikasih aja untuk yang kira-kira yang masih konsumsi sirih, jangan terbuang gitu ya. Oh ya, harapan saya budaya ini terus dilestarikan. Jadi budaya itu kan banyak unsur budayanya ya. Jadi kalau memang budaya Aceh itu budaya mendidik anak-anak, juga budaya keluarga, kemudian budaya bersosialisasi. Ini harapan kita juga tetap terjaga dengan baik, sehingga daerah kita ini memang yang namanya daerah berbudaya. Budaya Aceh dengan agama Islam itu adalah seperti zat dengan sifat katanya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Berarti budaya Aceh itu sangat erat kaitannya dengan Islam. Oleh sebab itu mulai dari keluarga ya sampai ke pendidikan, sampai selanjutnya itu harus dilestarikan sesuai dengan budaya-budaya yang ada di kita. Nah, kalau misalnya kita melihat ada sedikit melenceng dengan budaya-budaya itu, cepat kita sadari bahwa oh ini salah loh, ini tidak sesuai dengan budaya kita ya. Jadi budaya Aceh itu budaya yang memang harus dilestarikan karena dia tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Terima kasih sudah berbicara tentang budaya, terutama budaya sirih yang memang harus kita lestarikan, karena sirih itu salah satu budaya mulai dari awal, apalagi dia sebagai pembuka atau pembuka komunikasi kita, sehingga budaya sirih ini tidak hanya budaya tetapi dia juga berdampak ekonomi untuk masyarakat Aceh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah sahabat Discover, unsur Ranub tidak hanya sebagai simbol, tapi juga penyambung adat, budaya yang terus akan dilestarikan dan tak lepas dari unsur agama yang kultur Islamnya selalu dijadikan nadi dan nafas keacehan. Nah, sahabat Discover, semakin banyak tahu kan? Sekian dulu ya liputan seputar edukasi dan sejarah Ranub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.